Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya ketika kita berbicara tentang surga. Surga yang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam hadisnya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khataral qalbil bashar. Tak pernah terlihat oleh penglihatan mata, tak pernah terdengar oleh pendengaran telinga, dan tak pernah terbersit dalam alam pikiran kita. Begitu indahnya surga itu, sehingga setiap orang yang beragama, apapun agamanya, keyakinannya, faham dan golongannya, semuanya berharap kelak di akhirat dapat masuk ke dalam surga. Dan ketika seseorang telah masuk ke dalam surga, maka ia enggan untuk berpindah darinya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Kahfi ayat 116, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baginya surga firdaus tempat tinggalnya. Para pemirsa jamaah yang berbahagia, dalam beberapa matan hadis dikemukakan bahwa surga-surga itu memiliki pintu, dan pintu-pintu itu hanya bisa dibuka oleh mereka yang memegang kuncinya. Ada 3 kunci utama pintu surga. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kunci surga itu adalah bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Imam Taqiyuddin As-Subhi dalam kitabnya Hukmut Tariqis Shalah Adaman hatta yakhruja waqtuha menegaskan, fa inna syahadata aslul miftah. Sesungguhnya bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah kunci utama. Oleh karena itu, bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah dasar pertama apakah seseorang itu akan dapat masuk surga atau tidak. Amal batinia yang kita sebut sebagai tauhid ini menjadi tolak ukur. Tidak akan berarti amal perbuatan manusia tanpa persaksian dan persyahadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks keselamatan kelak di akhirat. Karena surga hanya bisa dimasukin oleh mereka orang-orang yang bersaksi, orang-orang yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Para pemirsa jamaah yang berbahagia, sebegitu pentingnya persaksian dan persyahadatan ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim beliau bersabda, man mata wa huwa ya'lam alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dan ia yakin, percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka kelak ia akan masuk ke dalam surga.
Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berzikir, dan seutama-utamanya berzikir adalah dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Bahkan di riwayat yang lain Rasulullah menegaskan, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, maka ia berhak masuk ke dalam surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena itu, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak di akhir hayat kita keluar dari lisan kita kalimat la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci surga yang kedua adalah mendirikan salat. Sebagaimana sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, miftahul jannah as-salah. Kunci surga itu adalah mendirikan salat. Salat ini adalah amal lahiriah sebagai perwujudan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Taqiyuddin As-Subhi dalam kitab yang sama sebagaimana saya sebutkan di atas kembali menegaskan pertautan antara salat dengan iman. Beliau mengatakan, as-salatu wa baqiyatul arkan isnanuhul allati la yahsulu illa biha. Salat dan setiap rukun yang ada di dalamnya merupakan gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbukanya pintu-pintu surga. Rasulullah SAW kembali menegaskan betapa pentingnya ibadah salat ini dalam konteks keselamatan di akhirat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tabrani, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah fa idza sulhat sulha sa'iru amali fa in fasadat fasada sa'iru amali. Amal seorang hamba kelak di akhirat pertama kali dihisab adalah salat. Apabila salatnya baik, insya Allah amal yang lain baik. Begitu sebaliknya, jika salatnya tidak baik, maka amal yang lain dianggap tidak baik. Salat memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku dan amal-amal di luar salat. Ketika seseorang itu salatnya baik, memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana hukum-hukum salat, serta adab-adab yang ada di dalamnya, dan salat itu diterima, maka salat itu akan memberi pengaruh positif terhadap seseorang, terhadap yang bersangkutan. Dalam konteks ini adalah perilaku dan perbuatannya di luar salat. Tapi begitu sebaliknya, ketika salatnya buruk, sering ditinggalkan, tidak memenuhi syarat dan rukun, hukum-hukum yang ada di dalamnya serta adabnya, sehingga salat itu dalam kutip belum diterima, maka tidak akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku dan perbuatannya di luar salat. Sungguh salat memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam diri seseorang. Dalam konteks ini adalah perilaku dan perbuatannya di luar salat. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci surga yang ketiga adalah mencintai fakir dan miskin. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, miftahul jannah hubbul fuqara'i wal masakin. Kunci surga itu adalah mencintai fakir dan miskin. Mencintai fakir miskin adalah amal ibadah sosial
dalam konteks akhlak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua tentang siapa orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kalian orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, yaitu mereka orang-orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan mereka orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Bahkan di lain ayat Allah mengingatkan pula kepada kita agar tidak berbuat aniaya kepada mereka. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, janganlah engkau berbuat sewenang-wenang. Fa'ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap fakir miskin, orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan teladan kepada kita. Rasulullah sangat mencintai para fakir dan miskin, termasuk di dalamnya anak-anak yatim. Sebagaimana dikutip dalam kitab Maulid Barjanji, Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barjanji menuliskan dalam maulidnya, yuhibbul fuqara'a wal masakina yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum la yahkira faqran. Rasulullah SAW sangat mencintai fakir miskin, dan beliau tidak merasa enggan untuk duduk bersamanya, wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum, dan ketika mereka sakit, Rasulullah dengan ringan kaki datang menjenguknya. Wa yusayyi'u janaizahum, dan jika mereka ada yang meninggal dunia, Rasulullah pun ikut mengiringi jenazahnya. La yahkira faqran, Rasulullah tidak pernah menghina mereka. Begitu cintanya Rasulullah SAW terhadap fakir dan miskin, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yatim. Para pemirsa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 kunci utama pintu surga yang harus selalu kita pegang erat sehingga bisa mengantarkan kita kelak masuk ke dalamnya. Sehingga dari uraian kultum singkat ini dapat kita simpulkan, untuk dapat masuk ke dalam surga, seseorang tidak cukup hanya memiliki kesalehan personal, kesalehan pribadi dengan ibadah-ibadah ritual yang dikerjakan, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Tetapi harus juga memiliki kesalehan sosial, peduli terhadap sesama. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.